Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky. Saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian proses sinematik. Yang pertama itu mengembangkan ide dan konsep. Tahap ini adalah akar dari sebuah proses sinematik. Tahap ide yang kuat, film akan menjadi kehilangan arah. Ide juga dapat muncul dari mana saja, pengalaman pribadi, isu-isu yang ramai, atau kisah inspirasi atau observasi sosial, bahkan dari objek-objek sederhana seperti suara atau foto. Ide juga kemudian dikembangkan menjadi konsep film yang berisi, yaitu arah cerita, gaya visual, emosi yang dihadirkan, fokus naratif. Ide ini bisa apa sih ini? Ide ini, tahap ini membuatan film menentukan tema inti dari cerita, misalnya persahabatan atau perjuangan, pendidikan, dan konflik batin. Premis satu kalimat yang menjelaskan cerita. Contohnya itu seorang remaja yang takut ketinggian harus memanjat tebing untuk menyelamatkan temannya. Tujuannya emosional ini, apa yang ingin dirasakan penonton: takut, haru atau senang, tegang atau tersentuh. Pesan moralnya yaitu nilai-nilai yang disampaikan. Tetap ini sering melibatkan brainstorming atau riset kecil. Tujuan utamanya ini adalah menemukan inti-inti yang cerita yang kuat, rasional, atau layak yang dijadikan film. Penulisan naskah. Naskah adalah blueprint sebuah film. Tanpa naskah, proses produksi film ini menjadi naskah itu terdiri dari sinopsis atau ringkasan cerita, atau treatment alur cerita, skripsi atau naskah adegan per adegan. Dalam penulisan naskah, penulisan harus mengartikan struktur 3 bab, yaitu pembukaan, konflik atau penyesuaian, motivasi karakter, pengembangan konflik, teknik klimaks, menyelesaikan cerita. Naskah dituliskan dengan format standar, keterangan adegan-adegan atau inverter atau waktu atau lokasi, teori sosial, ideologi atau aksi atau penggerakan karakter. Naskah juga mengandung arah emosi, bagaimana penonton harus merasakan momen-momen tersebut, tensinya atau sedihnya atau sakitnya, dan lain-lainnya. Tujuan utama memberi panduan lengkap bagi semua kru atau tentang arah cerita dan kebutuhan produksi. Praproduksi ini merancang film sebuah ciptakan. Tahap ini paling strategis semua rencana teknis-teknis atau arsitek. Praproduksi ini mencakup ratusan keputusan. Beberapa yang paling penting yaitu storyboard, gambar-gambaran yang menunjukkan sudut kamera, pergerakan adegan, atau komposisi kamera. Membuat sutradara dan kameramen membayangkan hasil akhirnya. Yang dua, casting, mencari pemeran yang mampu mewakili karakter melalui audiens atau screen test atau diskusi antara sutradara. Yang ketiga itu koordinasi atau mencari lokasi atau cerita. Dibutuhkan teknis, perubahan cahaya atau suara, lingkungan atau akses dan perizinan. Yang tiga, art atau development, menentukan properti atau kostum warna atau seluruh sesuai kebutuhan produksi film. Penjadwalan yaitu timeline produksi, kapan syutingnya dilakukan atau adegan-adegannya untuk menghindari biaya bengkak. Yaitu pembagian job desk, yaitu tentuan peran kru seperti sutradara, kameramen atau asisten sutradara, sound editor atau art director, atau menata kostum, menata rias, dan lainnya. Tujuan yang utama ini adalah memastikan bahwa produksi berjalan efisiensi, terarah, dan sesuai visi misi sutradara. Yang keempat ini produksi saat ini gambar dan menyatakan bertemu. Tahap ini yang paling terlihat oleh banyak proses syuting. Produksi ini adalah proses pengambilan gambar-gambar atau audio hal yang terjadi di tahap ini.
Yang pertama ini penyataan kamera atau cahaya, menentukan komposisi gambar, angle kamera dan gerakan kamera, pencahayaan atau mood, drastis atau hangat, dingin dan misterius, dan lain-lain. Pengarahan aktor, sutradara mengarahkan emosi, gerakan, dan ekspresi aktor. Aktor harus konsisten, natural, dan sesuai karakter. Pengambilan suara, merekam dialog, emosi atau suara lainnya yang berkualitas tinggi. Sound system menjaga agar tidak agar noise atau gangguan. Yang keempat yaitu kondisi atau memastikan kostum-kostum, posisi atau posisi yang lainnya. Yang ketiga, yang kelima, kerja tim. Produksi adalah komunikasi besar. Komunikasi antara semua kru sangat penting untuk berefisiensi. Tujuannya itu untuk menghasilkan gambar-gambar, suara, atau mentahan yang berkualitas tinggi untuk direkam di pasca produksi. Pasca produksi ini ialah menjadi bentuk yang kayak utuh. Yang pertama itu penjelasannya editing. Editing adalah memilih adegan terbaik dari ratusan take, menyusun alur-alur cerita agar ritmenya sesuai atau mengatur tempo-tempo drama, aksi, atau humor. Yang kedua itu color correction atau color grading. Yang pertama itu color correction memperbaiki warna agar konsisten, atau color grading itu memberi gaya atau suasana emosional. Yang ketiga itu sound design atau menambahkan efek-efek suara atau angin-angin, meningkatkan kesan dan realitas atau dramatis. Musik musik latar membawakan emosi adegan. Musik dapat mengubah suasana adegan secara drastis. Audio mix menyamakan volume dialog, efek suara, dan musik agar standar. Visual editing atau menambahkan efek digital, animasi, atau komedi. Tujuan utama membawakan bahan mentahan yang ditonton. Distribusi dan distribusi tahap terakhir, film mencari jalan menuju penonton. Distribusi adalah proses pembawaan film yang di platform atau penyayangan, yaitu bentuk distribusi itu adalah bioskop atau festival film atau televisi atau platform streaming atau Netflix atau video atau YouTube atau TikTok dan sebagainya. Media sosial juga, tim perlu membuat strategi publish, yaitu poster atau trailer atau pin atau kampanye media sosial. Tahap ini penting agar film tidak hanya dibuat tetapi juga dilihat di televisi. Tujuan utamanya untuk memunculkan karya-karya sinematik dengan audiens yang tepat. Kesimpulannya itu, film adalah perjalanan panjang yang dibuat dari sebuah imajinasi kecil hingga menjadi karya-karya yang dinikmati banyak orang. Ketika kamera menyalakan, produksi juga memanggung, di mana semua rencana perubahan menjadi kenyataan. Setiap gerakan kamera, ekspresi aktor-aktor, dan detail kamera menghidupkan visi misi yang disutradara sampaikan. Pada akhirnya, film juga yang telah disampaikan harus berjalan sendiri menuju dunia luar melalui distribusi atau publishing film. Rangkaian proses ini sebenarnya bukan sekedar langkah-langkah teknis tetapi juga sebuah perjalanan estetik atau menyatukan ide-ide imajinasi teknologi dalam menciptakan sebuah karya.